Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas mengenai gates dan boolean ya. Nah, jadi apa nih? Nah, ini bagian dari organisasi komputer ya. Di ini kita akan lihat kenapa sih kok ada hubungannya komputer dengan bilangan biner dan kenapa kok kebanyakan eh, ketika membahas komputer dihubungkannya juga berbicara mengenai teknik digital. Nah, teknik digital itu bahas bilangan biner, bilangan heksa. Nah, kenapa sih? Yang melatar belakang itu apa? Kita akan membahas ke sisi hardware-nya. Nah, bagaimana kok dari hardware bisa jadi software dan sekarang di ketika video ini dibuat malah lebih mengerikan lagi. Kita bisa menggunakan teknologi yang namanya kecerdasan buatan untuk mengontrol mengontrol eh, dari komputer ini. Nah, komputer ini mau dibuat suruh apa aja sih. Nah, jadi latar belakangnya ini ada ilmuwan ya namanya Blaise Pascal. Dia menemukan kalkulator. Nah, tapi kalkulatornya jangan dipikir seperti kalkulator zaman sekarang ya, yang tinggal pencet keluar hasilnya. Kalkulatornya masih mechanical ya yang ditemukan beliau ya, Blaise Pascal. Kemudian dia kalkulatornya pun isinya belum komplit ya, apalagi seperti kalkulator saintifik ya. Kalkulatornya masih bentuk tambah dan kurang saja. Nah, kemudian eh, jadi ada yang namanya gerbang gates ya, yang dikombinasikan untuk menyimpan informasi. Nanti akan kita lihat gerbang seperti apa sih? Tentunya gerbang logika ya. Ya, jadi sebetulnya seringkali saya bicarakan bahwa komputer itu tidak pintar-pintar amat ya. Dia hanya taunya nol dan satu. Nah, kenapa kok? Inilah sebabnya komputer disebut juga teknologi digital ya, karena dia state-nya hanya ada dua, nol dan satu, tidak ada 0,5, tidak ada. Ya, tidak ada 0,75 enggak. Ya. Dia taunya ya dan tidak. Ya. Beda dengan manusia ya. Manusia dia kita seringkali kalau ditanya ya, ya, mau pesan minum apa ya, hangat, sorry, dingin atau panas ya. Kalau orang yang tidak mau mikir biasanya ngomongnya anget, anget, anget atau hangat. Nah, hangat atau hangat itu gimana sih? Nah, dia letaknya di antara panas dan dingin ya. Dikatakan dingin ya masih ada panasnya, dikatakan panas tapi kok ya tidak terlalu panas. Nah, kira-kira seperti itu ya, perbedaan antara digital ya, nol dan satu. Ya. Kemudian eh, kita juga membahas, sudah pernah membahas ya. Jadi bagaimana evolusi komputer ya dari generasi transistor ke IC ya, ke IC nanti kita akan arahnya juga ke sana. Kita membahas dari transistor dulu. Oh ya, yang belum melihat materi mengenai generasi komputer transistor ya, bisa dilihat dulu ya, bisa dilihat dulu materinya ya. Jadi di sini kita membahas mengenai transistor yang berlaku seperti saklar ya, seperti saklar. Jadi saklarnya ini switch open ya. Jadi transistornya berlaku seperti saklar terbuka atau switch open ya. Seperti apakah yang dimaksud saklar itu sebagai, sorry, transistor sebagai
saklar terbuka. Nah, ini rangkaiannya kira-kira seperti ini ya. Nah, ini disebut kalau dari orang elektro ya transistor sebagai saklar. Nah, jadi ini ada transistor. Nah, transistor bentuknya seperti ini ya. Dan, tapi nanti kita akan lihat bahwa transistor itu sepertinya sederhana tiga ini, tapi di kenyataannya, diagramnya itu berbeda ya. Ini bentuk fisiknya, ini bentuk diagram skematiknya. Nah, ini kita lihat kakinya ada tiga ya. B, C, B itu apa? Basis. Ini ya, basis. C, kolektor. E, emitor. Ya, E, emitor. Nanti bisa dilihat di datasheetnya urutannya ini yang mana sih yang basis, yang mana sih yang kolektor, mana yang emitor ya. Ini pembahasannya bisa sedikit lama ya, kita ndak mau lama-lama, langsung saja ya. Jadi di kaki basis ini dihubungkan dengan resistor ya, resistor namanya Rin ya. Di kolektor ini terhubung dengan VCC. VCC ini apa? VCC ini biasanya bisa diisi tegangan 12 volt dan diberi resistor RL. Nah, di sini setelah resistor RL ini ditarik kabel, diberi nama Vout. Vout ini apa? Nanti kita akan mengecek ya, mengecek tegangan yang ada di Vout ini berapa ya. Jadi kalau nanti ada alat yang namanya multimeter, di multimeter ini ada kabel yang warnanya merah ya. Kabel yang warna merah ditaruh di sini Vout, yang satunya kabel warna hitam ditaruh di ground. Nah, basis ini juga tersambung dengan Vin. Nah, Vin ini V inputan. Nah, biasanya cukup 5 volt. Nah, kenapa kok 5 volt? Hanya fungsinya untuk men-trigger basis saja. Nah, jadi cara kerjanya ya, ini ketika transistor switch open ya, Vin ini diisi tegangan 0 volt. Nah, 0 volt itu apa? Gampangannya basis ini disambungkan ke ground alias ke kakinya emitor nih E. E kan terhubung langsung ke tegangan 0 volt. Nah, makanya apa yang terjadi ketika dihubungkan dengan tegangan 0 volt? Nah, ketika hal ini terjadi, maka basis ini tidak mendapat trigger. Nah, ketika tidak mendapat trigger tegangan dari Vin, kan tegangannya kan 0 tadi ya. Nah, apa yang terjadi? Ibarat rangkaian itu gambarnya seperti ini ya. Ini VCC sama ya, VCC sama, nah, RL juga sama. Gambarannya ini seperti saklar tapi yang terbuka. Nah, akibatnya apa kalau saklar terbuka? Saklar terbuka misalkan di sini dikasih lampu ya, di sini ya. Ya, di tengah-tengahnya kasih lampu, maka lampunya ini tidak menyala. Nah, lampunya tidak menyala ya, tidak menyala. Karena apa? Tidak ada arus yang mengalir dari VCC ke ground. Tidak ada arus yang mengalir. Ya. Kemudian lawannya transistor saklar terbuka, lawannya ada transistor saklar tertutup. Apa yang terjadi ketika saklar tertutup? Ketika saklar tertutup ya, basisnya ini yang sebelumnya tadi terhubung ke ground 0 volt, ini terhubungnya ke VCC. Apa yang terjadi ketika terhubung ke VCC? Maka basis, tadi kita ngomong basis bisa dialiri tegangan ya. Nah, ini bisa tegangan 5 volt, bisa tegangan yang lain. Dalam hal ini untuk yang gampang diambil dari VCC. Loh, tadi katanya 5 volt, tegangan VCC kan 12 volt. Ya, nanti bisa di set, di modifikasi RI-nya. Nah, sehingga nanti tegangan yang masuk ke basis di set sebisa mungkin 5 volt bisa. Atau bisa dari VCC diberi ESI ya, diberi ESI regulator. Regulator 5 volt. Jadi nanti diturunkan jadi 5 volt. Nah, sehingga resistornya
kecil saja nilainya. Apa yang terjadi ketika terjadi hubungan seperti ini? Maka dari yang sebelumnya seperti rangkaian saklar switch open, saklar seperti saklarnya di off kan, lampu tidak menyala, sekarang menjadi switch close, saklarnya tertutup. Nah, ibaratnya kalau di rumah kita memencet saklar lampu, lampunya hidup. Nah, ini ada lampu di sini hidup. Kenapa kok bisa? Karena ada aliran arus yang mengalir dari VCC positif ke negatif 0 volt. Nah, sehingga lampunya hidup, saklar close. Nah, kira-kira gitu ya gambaran mengenai cara kerja transistor sebagai saklar ya. Mungkin gitu dulu, nanti akan kita teruskan ke bagian selanjutnya ya. Pembahasan mengenai bagaimana teknik digital di komputer ini bekerja ya. Jangan lupa happy coding.